atas kesempatan Pak Ade dan teman-teman di sini. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah tugas besar kami yang dalam bentuk PowerPoint. Adapun judul dari presentasi kami yaitu carburizing pada baja IC 1018 terhadap sifat mekanik gear. Adapun di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aprina Dwi, ada Aulia Dwi Raski, ada Muhammad Salman Alfarisi, saya Muhammad Hudatul Rozikin, dan ada Rizky Febrianto. Kemudian ada outline yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metodologi penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan selanjutnya yang keempat adalah kesimpulan dan sarang. Untuk pendahuluan dan latar belakang akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Saudara Febri. Kepada Saudara Febri saya persilahkan. Ya, terima kasih sebelumnya. Kali ini saya akan menjelaskan latar belakang yang kita gunakan pada penelitian ini. Jadi, gear yang dibuat pada penelitian ini menggunakan material baja IC 1018. Yang telah kita ketahui, baja IC 1018 merupakan baja karbon rendah yang bisa dilihat dari tabel komposisi kimianya, yaitu kadar karbonnya 0,14 sampai 0,20. Lalu dari mechanical propertiesnya kita bisa lihat terutama di Vickers hardness-nya yaitu senilai 131, yang dimana bisa dinilai bahwa kekerasan gear tersebut rendah sehingga wear resistance yang dimiliki oleh gear tersebut itu tidak terlalu baik. Nah, untuk meningkatkan kekerasan dan wear resistance gear tersebut, pada penelitian ini kita memutuskan untuk menggunakan perlakuan yaitu carburizing. Next. Ya, jadi dengan melakukan carburizing, kita akan meningkatkan kekerasan pada permukaan gear tersebut. Nah, dalam proses carburizing ini, kita akan meningkatkan kadar karbon pada permukaan gear, sehingga dengan peningkatan kadar karbon tersebut, kekerasan pada permukaan akan meningkat. Dan seiring dengan kekerasan yang meningkat, maka wear resistance pada gear tersebut akan meningkat juga. Nah, tetapi ketangguhan akan tetap ada pada bagian dalam material dari gear tersebut. Lanjut. Kemudian ada penrumusan masalah dari tugas besar kami ialah bagaimana pengaruh terhadap carburizing terhadap sifat mekanik dari gear itu sendiri. Yang kedua, bagaimana pengaruh variasi temperatur carburizing terhadap sifat mekanik gear. Adapun tujuan yang ingin didapatkan dari laporan tugas besar ini ialah yang pertama, mengetahui pengaruh carburizing terhadap spesimen kita yaitu IC 1018. Yang kedua, mengetahui pengaruh carburizing terhadap sifat mekanik sebuah produk. Selanjutnya ada mengetahui pengaruh carburizing terhadap struktur mikro dari produk. Selanjutnya ke outline metodologi penelitian akan dijelaskan oleh Aulia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur percobaan. Nah, pertama itu baja IC 1018 diletakkan di dalam box dan ditutup oleh karbon. Kemudian ditambahkan dengan kalsium karbonat atau CaCO3. Nah, fungsi dari penambahan kalsium karbonat ini agar panas yang terdapat di dalam box ini tidak ikut keluar. Kemudian dimasukkan ke dalam furnace dengan temperatur 850 derajat, 900 derajat, dan 950 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian hasil dari carburizing ini akan dilakukan 2 pengujian, yaitu analisis struktur mikro dan pengujian kekerasan. Di mana analisis struktur mikro sendiri ini prosesnya dimulai dari proses grinding dengan grade 800, 1000, dan 2000 grade. Kemudian dilakukan polishing dengan alumina, kemudian dilakukan pengetsaan dengan menggunakan asam etanol nitrat sebanyak 5%. Kemudian dilakukan pengujian hardness dengan menggunakan hardness Vickers test. Kemudian diuji wear resistance-nya itu menggunakan pin on disc, di mana pada pengujian ini spesimennya ditempatkan pada disk datar yang berputar, kemudian terdapat beban yang menekan spesimen terhadap disk datarnya. Nah, selanjutnya terdapat posisi pengujian indentasi, di mana gambar tersebut menunjukkan ada 6 titik yang digunakan dalam menentukan kekerasan gears dengan menggunakan metode Vickers. Selanjutnya hasil dan pembahasan dijelaskan oleh Aprina.
Mic-nya. Mit, Saudara Aprina, mic-nya. Adapun hasil data yang diperoleh dari pengujian hardness speakers diperoleh nilai pada case sebesar 255, 249 dan 246 hardness speakers. Kemudian pada core diperoleh nilai kekerasan sebesar 106, 100 dan kemudian 100 hardness speakers. Next. Kemudian pada temperatur 900 derajat Celcius diperoleh nilai kekerasan pada case sebesar 277, 274 dan 265 hardness speakers. Selanjutnya pada core diperoleh nilai 107, nilai kekerasan 107, 102 dan 106 hardness speakers. Next. Selanjutnya, hasil data pada temperatur 950 derajat Celcius diperoleh nilai kekerasan pada case sebesar 291, 290 dan 295. Kemudian pada core diperoleh nilai kekerasan sebesar 115, 112 dan 118 hardness speakers. Next. Next lagi, Bu. Dari hasil data yang diperoleh tadi dapat disimpulkan bahwa nilai kekerasan tertinggi diperoleh pada temperatur 950 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan temperatur berperan dalam pembentukan fasa seperti bainit dan martensit yang dapat menambah nilai kekerasan. Sehingga apabila semakin bertambahnya temperatur, maka semakin tinggi nilai kekerasan yang diperoleh. Nah, baik. Berikutnya adalah struktur mikro hasil carburizing pada temperatur 850 derajat. Bisa dilihat fase-fase yang terbentuk, dan di sebelahnya adalah struktur mikro pada temperatur 900 derajat Celcius. Next. Nah, pada slide ini disajikan struktur mikro pada temperatur 950 derajat Celcius dan struktur mikro tanpa perlakuan. Struktur mikro hasil perlakuan carburizing, jika dibandingkan maka ukuran butir yang terbentuk pada temperatur 850 derajat Celcius lebih besar. Hal ini dikarenakan temperatur yang diberikan lebih rendah, sehingga kelarutan karbon di dalam austenit berkurang, sehingga membentuk fasa mertensit yang kita lihat tadi, hitam berbentuk jarum. Dan karena butirnya tidak sempat berkembang, maka ukurannya jauh lebih besar jika dibandingkan pada temperatur 900 derajat Celcius dan 950 derajat Celcius. Next. Adapun kesimpulan dan saran yang didapatkan dari carburizing pada baja IC 1018 terhadap sifat mekanik gear, kesimpulan yang pertama kita dapatkan adalah, yang pertama, pemberian perlakuan carburizing dan quenching akan meningkatkan kekerasan gear. Yang kedua, kekerasan dan cast depth meningkat seiring dengan bertambahnya temperatur. Adapun kesimpulan yang kedua ialah struktur yang terbentuk berupa ferrit dan perlit pada bagian core, sedangkan bagian cast berupa martensit serta perlit, sedangkan pada di antara cast dan core berupa martensit. Adapun sarannya ialah disarankan untuk memberikan sebuah perlakuan carburizing dengan temperatur yang tinggi. Mungkin cukup sekian presentasi kami. Terima kasih. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami serahkan kepada Pak Ade. Terima kasih. Oke, terima kasih. Waktu kalian 9 menit. Jadi cukup? Pas? Ya, Pak. Oke. Hal yang menarik tadi dijelaskan. Coba diulang dijelaskan mengenai kenapa yang karburisasi yang 800 itu jauh lebih besar. Yang mana besarnya? Butirnya yang dikatakan besar. struktur mikro ya, Pak? Iya. Struktur mikro. Baik, Pak. Di situ kan bisa dilihat jika dibandingkan pada yang 900 sendiri, struktur mikro martensit khususnya yang hitam berbentuk jarum itu kan lebih besar dan lebar, Pak. Dia lebih terlihat dibandingkan yang 900 derajat Celcius. Seperti itu, Pak. Yang mana 900-nya? Sebelahnya pas, Pak. Maksudnya yang mana? Yang martensit, yang mana yang ferritnya? Oh, mohon maaf, Pak. Di sini kami lupa menyantumkan juga.
Yang di bagian yang hitam jarum itu, Pak. Yang mana sih hitam jarum itu? Kayaknya hitamnya hitam hampir menyeluruh deh. Jangan-jangan itu perlit. Kalian kelihatan hitam jarum nggak? Kalau dari kalian? Di bagian bawah itu, Pak, mungkin. Berarti yang hitam-hitam yang banyak itu apa? Kalau dari literatur kami itu kan temperatur yang struktur mikro yang terbentuk itu kan martensit, Pak. Dan di sekitarnya itu merupakan perlit dan martensit. Perlit dan martensit. Iya. Yang mananya yang perlit? Sebentar, Pak. Mungkin Aul bisa memperbesar gambarnya di Oh, delete. Ini pembesarannya berapa? 500 kali, Pak. 500 semuanya. Nah, itu Iya. harusnya pembesaran di ini ya, dicantumkan. Baik. 500 harusnya kelihatan martensitnya. Jarum-jarum. Martensit berapa ya? 700 ya? Kelihatan sih, Pak. Yang mana? Coba dilingkari. Yang mana yang jarum-jarum, yang mana yang... Ya, kayak apa saya nunjuk ini, Pak? Kalau gimana caranya nunjuk, itu kan temen. Ada ya. Ini kita sambil sama-sama belajar, biar kita juga tahu Nah, ini dia. 300 sudah kelihatan dia. Di bagian sini sih, Pak. Ini gambarnya agak ini ya, kuning gitu, jadi agak kurang kelihatan. Harusnya sih ini, tapi di literatur dikatakan perlit terbentuk. Iya, Pak. Iya, Pak. Di literatur Nah. dia bilang Bentar, yang jadi pertanyaan adalah yang lihat mikrostrukturnya bagaimana? Apakah dia melihat di bagian seluruhnya itu martensit, atau jangan-jangan dia melihat di ini di sisi di mana itu ada yang core, ada yang baik. pembatasan. Nah, Kalau di jurnal sendiri itu tidak dijelaskan, Pak, bagian mananya. Cuman dia menjelaskan di bagian case itu lebih banyak terdapat martensitnya dibandingkan di bagian core. Semakin kita semakin tidak ada. ya jelas kalau di bagian core pasti nggak ada, karena sudah sardenin kali ya. Iya, Pak. Nah, itu yang jadi pertanyaan, makanya jangan-jangan yang di sebelah
kalau di 900 itu kan ada seperti dibagi dua ya. Di sebelah kiri itu banyak hitamnya, sebelah kanan itu banyak putih-putihnya. Iya, Pak. Oh, ya. Nah, jangan-jangan, nah ini masalahnya adalah martensitnya tidak terlalu kelihatan. Oke, kalau perlit mungkin itu di sebelahnya. Nah, tadi kan pernyataannya kalau semakin tinggi temperatur, maka butir yang diperoleh halus. Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau secara teori gimana harusnya? Kalau semakin tinggi temperatur gimana? Oh. Semakin tinggi temperatur semakin kasar, Pak. Kenapa? Kalau ya itu kan semakin kasar Iya. kan? Kalau semakin kasar masih masuk akal. Tapi kalau pernyataan kalian tadi semakin halus. Bentar, Pak. Coba lihat yang 950, coba kita lihat. Coba di copy gambarnya, kita bandingkan ketiga-tiganya. Yang 950-nya di copy. Makin kasar. Ya nggak di delete, di copy aja. di copy. Ctrl C. ini sudah ada Pak di yang satunya. Iya, maksudnya di copy, saya ingin bandingkan ketiga-tiganya. Di Yang copy jadi 850. satu slide tuh. Ah, ya. Di Maksudnya copy jadi satu slide. Jadi satu slide di slide sebelumnya. Ctrl C aja, Ctrl C coba tekan. Ya. Kamu taruh di yang 850 sama 900 tadi. Nah, Iya. Kasar. halus sama enggaknya semuanya nggak terlalu kelihatan. Kalau kita lihat dari struktur mikronya ya, kalian bisa Iya. melihat perbedaan nggak? Yang di 850 sama 900 itu malah lebih hitam 900. 950. 950 yang saya lihat di sini banyak warna hitamnya ya kan. Iya. Tapi tidak mengidentifikasi bahwa itu besar-besar. Pokoknya sama aja. Baik. Bener nggak? Maksudnya kita sama-sama diskusi untuk membuat pernyataan bahwa oh iya bener gitu. Nah ini jadi agak kesulitannya adalah saya nggak tahu tujuan ingin menunjukkan struktur mikronya ini untuk apa sih sebenarnya kalau dari kalian? Fungsinya untuk apa? Kalau dari kami, Pak, ingin membandingkan pengaruh temperaturnya tadi, Pak. Oke, kita lihat data. Coba kita lihat grafik uji kekerasannya. Mana yang udah ada tiga-tiganya? Bawahnya lagi, loh. Next. Bawahnya udah. Nah, itu. Bedanya berapa itu? Nggak tertulis sih. Kalau di yang 950 itu, Pak, dia paling tinggi itu 295, Pak. Oke. 291, 290 sama 295. Skornya tadi lumayan signifikan.
Ini oke, ini menarik. Ini sih prediksi saya ini. Kalian ngujinya pakai apa? Microficker kan ya? Iya Pak, mikro. Kenapa kira-kira pakai microficker? Kenapa nggak pakai Brinol aja? Karena untuk di jurnal sendiri Pak itu menggunakan microficker Pak. Iya. Kira-kira kenapa sih? Maksudnya kan, masa kalian telan mentah-mentah, loh kenapa sih dia nggak pakai Brinol gitu? Sip. Kalian tahu di sini pakai microficker ya? Di jurnal ya. Pakai Iya, Pak. Kalian pernah lihat alat microficker? Via YouTube sih Pak. Itu gimana itu? Sama seperti gambar yang di latar belakang tadi Pak. Maksudnya prosesnya kerjanya, mekanisme kerjanya. Apa yang membedakan dengan Brinol? Kalau setahu saya Pak, microficker itu ada seperti mikrostrukturnya itu Pak. Ya, ada mikrostrukturnya supaya kita bisa langsung nembak di struktur yang kita inginkan, misalnya di case, biar bisa membedakan antara case sama core-nya. Makanya kan itu tadi gambarnya itu ada yang bagian atas, ada bagian bawah kan? Oh baik. Oh iya. Itu fungsi microficker itu sebenarnya begitu. Kalian ingin menunjukkan di salah satu, kalau misalnya Brinol apa yang terjadi? Kekerasannya belum tentu bisa dapat kayak gini. Nah, microficker itu biasanya dia kecil. Dan biasanya memang di mikro dia. Menggunakan struktur mikro dan ditembak. Nah, kemungkinan besar pengaruh dari kenapa ini yang paling tinggi 950, saya melihat dari gambar struktur mikronya. Coba kita lihat gambar struktur mikronya. Nah, ini sebenarnya kalau dari ininya mirip kan? Kalau dari 850, 900, 950 besar-besarnya tidak terlalu signifikan lah yang kita lihat perbedaannya. Nah, yang membedakan ini lebih banyak. Kalau yang 950 kita lihat coba, 950 itu lebih banyak warna hitamnya kan? Iya Pak. Iya Pak. Nah, ini kemungkinan besar kalau yang di 850 dia masih kena ferritnya ketika ditembak. Mungkin karena tidak bisa menyesuaikan, jarumnya itu tidak bisa menyesuaikan biar kena si yang hardness-nya saja, yang martensitnya saja. Sedangkan yang 950 kemungkinan besar itu bisa. Soalnya di sini data microficker berupa gambar itu nggak kelihatan, jadi juga bingung juga. Maksudnya kenapa dia bisa seperti itu. Tapi kalau dari struktur mikro kita lihat tidak terlalu signifikan. Kalau misalnya kita melihat kasar atau halusnya dia tidak terlalu. Padahal kalau secara teori semakin tinggi temperatur kan harusnya semakin kasar kan. Nah, tapi dengan range yang sama, range yang cukup sama, itu harusnya tidak terlalu mempengaruhi. Malah harusnya ini besar-besar yang 950. Iya kan? Baik. Tapi memang kelihatan besar-besar. Sama saya mau besar ini. Oke, terus kalian tadi bilang namanya cache depth, tapi kalian yang mana sih yang kan di kesimpulan katanya cache depth ada cache depth ya. Terus di pembahasan kalian yang mana cache depth ini?
mana case dip? Sebentar, Pak. Izin jawab Pak, untuk di PPT ini untuk case step nggak ada Pak. Dia tidak mencantumkan gambar dari CASDIP-nya, Pak. Jadi gambar dari CASDIP-nya itu ada pada jurnal, sebentar Pak saya copy. Dengan perbesaran itu 2000 kali. Nah, harusnya itu tiba-tiba muncul di kesimpulan, tapi di analisa data kalian itu nggak ada. Yang mana coba diperlihatkan case dip? Ini Pak. Itu Pak gambarnya Pak. Oke, berapa case dip-nya? Itu perbesaran 2000. Oke. Memang harus itu berapa? Ada datanya nggak? Kan dikatakan meningkat. Sebentar, Pak. Oke. Oh, ini ada tabelnya. Time of learning. Oke, saya langsung aja case dip-nya. Kalian tahu case dip-nya kan? Iya, Pak. Ini kelihatan ya, di antara hitam dan putihnya itu kan membedakan antara yang satu ada karbonnya yang lebih banyak, dengan yang satunya lagi itu tidak. Nah, case dip itu kalau semakin tinggi temperatur, harusnya dia berdifusinya kan semakin banyak. Jadi kemungkinan karbon itu untuk lebih tinggi ada di lebih dalam itu lebih tinggi yang 950 kalau semakin tinggi temperaturnya. Baik. Itu. Nah, tapi di sini temperatur quench-nya tidak diketahui ya. Tidak ada, Pak. Kalau di Nah, jadi sebenarnya yang tadi kita diskusikan yang 850, 900 dan 950 kan itu sebenarnya temperatur untuk karborisasinya. Iya kan? Iya Pak. Nah, nggak mungkin dong kalian habis karborisasi terus tiba-tiba langsung dicelupkan, kan nggak bisa. Iya Pak. Kan kalian harus bersihkan dulu. Nah, itu jadi kita nggak bisa mengambil kesimpulan bahwa semakin tinggi temperatur itu akan membuat dia fasanya semakin besar atau kasar. Kita tidak bisa tahu karena kita tidak tahu temperatur quench-nya berapa. Saya rasa temperatur quench-nya itu sama, jadi tidak akan mempengaruhi. Nah, yang tadi itu banyak atau sedikitnya yang mempengaruhi adalah difusi. Kalau semakin tinggi 950 itu berarti kan difusinya semakin banyak. Jadi karbonnya jelas lebih banyak jadinya. Jadi martensit yang terbentuk jelas paling banyak dia. Jadi kekerasannya masuk akal, dia yang paling tinggi. Itu harusnya itu yang korelasinya kalau menurut saya. Baik, Pak. Oke, terus satu pertanyaan lagi. Tadi kan disebutkan yang terbentuk adalah martensit dan ferrit. Kenapa itu bisa terbentuk seperti itu? Martensit. Sebentar, Pak. Ferrit sama perlip lah. Iya Pak. Kenapa bisa terbentuk ferrit? Kalau di jurnalnya itu, Pak, itu kan dijelaskan di mana martensit dan ferrit itu terlihat di antara case dan core. Sementara ya di paragraf dari yang lain dia menyebutkan bahwa justified by the presence of martensit and some region and of ferrit and martensit in other regions. Jadi itu beda daerah, Pak. Oke, memang beda daerah. Makanya saya bilang mikrostrukturnya ini pasti dia beda daerah. Yang satunya memang yang di case, yang satunya di core. Terus tapi kenapa ferrit?
dia terbentuknya ferrit sama perlit itu karena pada dasarnya dia ini baja karbon rendah, Pak. Makanya dia Nah, itu jawabannya. makanya terbentuk ferrit sama perlit. Iya. Kenapa nggak disebutkan sementit gitu kan? Atau nggak perlit saja gitu? Karena di sini adalah kadar karbonnya kadar karbon rendah. Jadi itu yang perlu kalian ingat-ingat lagi. Kalau misalnya mau heat treatment. Baik. Oke, dari saya itu ada pertanyaan. Mau nanya Pak, Oke. jadi kan kalau misalkan semakin tinggi temperatur berarti berarti butir yang dihasilkan itu semakin kasar. Berarti itu ibaratnya kalau misalkan dengan variasi temperatur tapi dengan media pendingin yang sama dan dengan media pendingin yang sama, berarti ada korelasinya sama. Semakin tinggi temperatur berarti dia memberikan energi lebih besar dan ada waktu untuk butir tersebut berkembang, ya Pak? Gitu Pak? Iya benar. Iya, benar seperti itu. Kalau misalnya kita nggak ngomongin karborisasi ya, kita ngomong heat treatment biasa. Kalau heat treatment biasa, kalau semakin tinggi temperatur, harusnya energinya kan semakin tinggi. Jadi untuk berkembangnya pun dia jadi lebih leluasa, dan biasanya holding time juga mempengaruhi. Holding time semakin lama pasti butirnya itu semakin kasar. Gitu. Baik Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak bisa diakhiri. Apakah dari teman-teman yang lain ada pertanyaan kembali? Sudah. Baik, terima kasih Pak. Mungkin dapat kami cukupkan. Terima kasih atas masukan dan sarannya.